Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya sehingga saya bisa memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapita dari Prodi Administrasi Publik NIM 23101062. Saya Linda Kurniawati dari Prodi Administrasi Publik nomor NIM 23101050. Baiklah, di sini kami membahas tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia. Baiklah, latar belakang perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang mempengaruhi status hukum orang tersebut. Perdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan, jadi batas-batas perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang, maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat di dalamnya. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan hukum antar suami istri. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Nah, menurut Unit Nation Development Economic, Indonesia merupakan negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah. Nah, masuk ke pembahasan konsekuensi dari pernikahan usia muda dan melahirkan di usia remaja beresiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga. Risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Menurut Eka Kaparistiada Edward, faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah kemauan sendiri karena sudah merasa saling mencintai. Faktor dorongan orang tua atau keluarga, juga faktor pendidikan yang begitu rendah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Nah, menurut Sarwono, bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua dalam kehidupan seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan, termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Baiklah, masuk ke faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Yang pertama itu adalah melakukan hubungan seks pertama, yang kedua tipe tempat tinggal, yang ketiga status bekerja wanita, dan keempat status bekerja pasangan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Linda Kurniawati. Kepada teman, dipersilakan. Dampak-dampak dari pernikahan dini. Yang pertama itu dapat menimbulkan depresi berat. Yang kedua, terjadinya perceraian. Yang ketiga, pendidikan menjadi terhambat. Yang keempat, terjadinya kekerasan. Yang kelima, kesulitan ekonomi. Yang keenam, muncul pekerja di bawah umur. Yang ketujuh, dapat menyebabkan penyakit HIV. Yang kedelapan, risiko meninggal. Kesimpulannya, angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi secara umum. Perkawinan dini terjadi pada wanita usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, tidak sekolah, tidak perekonomian di pedesaan, yang lebih rendah dibandingkan perkotaan. Menjadi masyarakat cenderung mengenyam pendidikan yang rendah karena ketidakan biaya, status bekerja, pasangan yang berpengaruh, signifikan juga menunjukkan bahwa dengan menikahkan anak.
perempuan, maka beban ekonomi untuk menghadapi anak perempuan tersebut akan berpindah kepada suaminya yang bekerja. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan dini karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga membiayai untuk melanjutkan pendidikan. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini. Dari sisi pemerintah, program pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Menyediakan fasilitas dan kemudahan akses pendidikan juga perlu ditingkatkan agar untuk mendukung program wajib belajar tersebut agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga hendaknya terus aktif menggerakkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di wilayah pedesaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.